Halo semuanya, hari ini tentang kebrutalan berdarah, film tentang anak laki-laki. Semua jenis anggota badan yang patah terbang di seluruh langit. Sangat bagus. Mari kita mulai. Pedagang kuda jahat dan kejam, kendalikan seluruh kota. Mereka mengadakan perayaan setiap tahun, membunuh dirimu. Terus terang, itu untuk melepaskan suasana teror, mempermudah orang untuk dikendalikan. Keluarga yang dipilih kali ini terdiri dari 2 anak dan 1 ibu. Ayah mereka sebelumnya bergabung dengan para pemberontak. Telah dibunuh sebelum waktunya. Selama seseorang di keluargamu berani melawan, ibu dan saudara perempuannya ditembak dan dibunuh. Meskipun bocah itu menyelamatkan nyawanya. Menggantung di dinding dengan tubuh ibu dan saudara perempuan saya. Inilah yang terjadi ketika Anda memberontak melawan para pedagang kuda. Seorang pria misterius diam-diam muncul, menyelamatkan anak laki-laki yang sekarat itu dan bawa dia sebagai murid. Yang menyelamatkannya adalah pria hebat. Tidak hanya seni bela diri yang kuat, bahkan keterampilan medis pun kuat, menyembuhkan anak itu dari kelumpuhan. Sejak saat itu, ia berlari seperti lalat. Ini adalah master nomor 1 dunia. Artis Indo nih guys, dia melatihnya langsung. Dia tidak hanya mempelajari berbagai keterampilan bertarung, juga belajar tembak-menembak. Lebih dari 10 tahun seperti sehari akan bocah itu menjadi master seni bela diri langka di dunia ini. Hanya siksaan mental atas kematian tragis keluarga. Gurunya mendesaknya untuk melupakan rasa sakit untuk sementara waktu. Anak laki-laki itu masih sering melihat saudara perempuannya yang sudah meninggal. Hari ini adalah hari perayaan para pedagang kuda lagi. Mencari orang mencurigakan di pasar. Suri mengingat tugas yang diberikan oleh menantunya kepadanya untuk menangkap 12 orang yang masih hidup kembali. Bawa anak-anak kembali. Mereka juga tidak selamat. Tetapi mereka dihentikan oleh ke-27. Anak laki-laki itu tidak bisa menahan untuk membalas dendam. Sejak serangan jalanan, kecepatannya sebanding dengan terserah. Buka bagasi dan campur dengan mayat. Dengan cara ini, ia memasuki kota mahal. Dia menjadi shinobu kecil memakai sayap kupu-kupu. Orang itu keluar tanpa sadar. Ternyata ini adalah pabrik senjata keluarga kuda. Semua orang bersenjata lengkap. Pada saat ini, bocah itu teringat ajaran tuannya. Kamu adalah senjatanya, aku adalah senjatanya. Dia bangkit dengan cepat untuk menjauhkan diri dari musuh. Oleh setiap kepala pertempuran seperti Bangolia, buat Harry tak terkalahkan. Terima kasih sama-sama. Di pabrik senjata ini, banyak pekerja. Pelajari dengan cermat cara masuk. Untungnya, tentara memenuhi reputasinya. Dia telah lama menyamar di keluarga pedagang kuda. Keluarga kuda terdiri dari 3 saudara kandung. Kakak pertama penjual tertua. Kakak kedua bertanggung jawab atas bisnis senjata dan narkoba. Anak ketiga bertanggung jawab atas media dan hubungan masyarakat. Kuda 27 yang bertanggung jawab atas keamanan keluarga. Masuk saja dan potong. Bocah itu menyamar sebagai koki dan menyusup ke Mena. Melompat ke belakang kepala Suster Laisma. Kemarahan di hatiku benar-benar melonjak keluar. Jadi saya mengambil pisau di dapur. Selama Anda bisa membersihkan dapur, Anda bisa menjadi musuh pertama. Sampai di restoran dengan lancar. Potong kepala yang bagus saat Anda mengambil pisau dan menjatuhkannya. Sayang sekali itu jebakan. Ternyata Suster Fama, aku punya firasat. Dia menyandera saudara kedua kuda beras. Tanpa diduga, 27 yang sulit dipahami muncul dari belakang. Sangat terampil. Anak laki-laki itu hanya menghancurkan helmnya. Wow, gadis yang cantik. Jika adikku masih hidup, seharusnya sebesar ini. Halusinasi terjadi selama huru-hara. Anak kecil itu adalah murid dari Jalan Beladiri Mei. Bertingkah sangat marah. Biarkan dia dengan cepat menjelaskan di mana tuannya berada. Saat itu, saudara keluarga Fen menyadari bahwa dia menekan orang-orang dengan teror dan membunuh. Jadi saya ingin akhiri. Dia bisa membantu anak laki-laki itu membunuh kakak perempuan tertua. Adik perempuan Fen datang. Saudara Fen berpura-pura menampar anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu membunuh pangeran, yang membuat Fen Xiaomei sangat sedih. Jadi dia mengambil bocah itu dan mengeksekusinya bersama-sama. Kakak tertua dari keluarga Fen bersembunyi di bunker. Jadi upacara dimulai. Pertunjukan telah direncanakan dengan penggemar Xiaomei tahu Ini semua dilakukan oleh Fen Lauer.
sudah lama ingin membunuh adikku dan menggantikannya. Tapi dia mengacaukan acaranya yang diatur dengan hati-hati. Kau sudah mati. Keluarga ini cukup berantakan. Pertempuran berkecamuk di sisi lain. Seperti yang diharapkan, bos bajak laut melompat keluar. Sayangnya, tidak bisa menjangkau dan ditusuk sampai mati oleh anak laki-laki dengan lobak. Aku tidak menyangka Jun akan mengorbankan dirinya untuk memblokir tembakan berikutnya. Blok pertama dengan nanas besar. Akhirnya, batang baju besar melewati leher. Tentara sudah mati. Taiju terluka parah. Saksikan, TSU tidak bisa bertahan lagi. Selamanya memejamkan mata. Kakak kedua dari keluarga Fan duduk dengan dekaden di tanah. Dia menolak untuk mati, menyerahkan kartu lift, kemudian diinjak-injak sampai mati. Karena lift sudah penuh dengan tempat pertama, Anda akan dipukuli menjadi sarang lebah segera setelah Anda muncul. Tapi bocah itu tidak pensiun sama sekali. Semua untuknya. Tunjukkan tekanmu untuk membalaskan dendam adikmu sampai mati. Para penjaga tidak menembak. 27 membawa bocah itu ke bunker. Potret keluarga yang mengejutkan anak laki-laki itu muncul di dinding. Bagaimana dia dan saudara perempuannya muncul di sana. Saat ini, kakak tertua dari keluarga Fan memeluknya. Ternyata dia adalah anggota keluarga pedagang kuda. Pedagang kuda 19 Master 5 pintu. Karena menolak aturan keluarga, anak laki-laki itu menembak dan membunuh istri dan putri tuannya. Menembak di sekitar, kemudian melarikan diri. Bocah itu lari ke hutan, ditangkap oleh Master. Master mau membunuh, tapi punya ide lain. Telinga dan lidah anak laki-laki itu adalah saudara perempuannya sendiri. Kenapa kamu tuli dan bodoh? Sinyal 27 untuk membunuh dengan cepat. Jangan biarkan dia hidup dan kehilangan muka di keluarga Fan kami. Namun, 27 sudah lama muak dengan kediktatoran keluarga Fan. Saya hanya ingin mengambil kesempatan untuk menemukan saudara saya. Dia tidak mungkin membunuh saudaranya. Jadi hanya kamu yang mati. Meskipun kakak tertua dari keluarga Fan meninggal, tapi nenek moyang keluarga Fan masih hidup. Memberi perintah penjaga untuk menembak. Tapi dengan kolaborasi saudara kan. Naik lift ke tanah. Anak laki-laki itu menunjukkan bahwa semuanya sudah berakhir. Kakak beradik Fan sudah mati. Bagaimana mungkin? Sulit untuk menemukan adikku. Tuan melihat bahwa dia menolak untuk melakukan apapun. Meskipun dia dibuat tuli dan bisu oleh tuannya. Tapi setelah bertahun-tahun mengajar dengan sarung ulung dari Indonesia, ini adalah lubang berdarah di tubuh siapapun. Memegang kegembiraan mendapatkan kembali saudaraku. Bersama dengan saudara perempuan, Thunderclap akhirnya diselesaikan. Dan akhirnya, keduanya datang ke kabin kayu. Makan oak yang direndam susu. Kebahagiaan bisa begitu sederhana.